Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Juhdan Imaroh. Nah, pada video kali ini saya akan mereview materi yang saya dapatkan dari Zoom Meeting BBKA pada 15 Mei 2026 atau kemarin. Nah, jadi di video kali ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian apa sih BBKA itu? Ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Nanti akan kita bahas di sesi pertama. Lalu di sesi kedua, itu saya akan menjelaskan terkait garis besar materi yang saya dapatkan dari Zoom Meeting kemarin. Lalu yang ketiga, saya akan membahas poin-poin penting dari Q&A pada Zoom Meeting kemarin. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke sesi pertama dari video kali ini. Nah, apa itu BBKA? BBKA adalah suatu komunitas yang didirikan oleh Ko Andrew Susanto. Nah, kepanjangannya sendiri adalah Belajar Bareng Ko Andrew. Nah, jadi Ko Andrew ini adalah seorang triliuner asal Indonesia. Beliau yang memiliki Pusat Gadai Indonesia dan sekarang juga punya perusahaan baru namanya Pusat Emas. Bisa teman-teman cari di Google. Nah, itu beliau ini membuat suatu komunitas namanya BBKA. Nah, tujuannya mungkin salah satunya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas, khususnya orang-orang yang ingin fokus di bidang bisnis maupun karir. Nah, BBKA sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Ada kategori pelajar. Nah, saya masuk di kategori pelajar ini. Lalu ada kategori pekerja. Dan ada kategori business owner atau BO singkatannya. Nah, lalu BBKA sendiri itu mengadakan pematerian rutin yang diadakan setiap minggu. Jadi diadakan seminggu sekali. Nah, kebetulan nih pematerian kemarin itu sangat relevan dengan jurusan kuliah yang akan saya ampu, yaitu teknik industri. Maka saya tertarik untuk membuat video ini. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian kedua dari video ini, yaitu garis besar materi Zoom Meeting BBKA kemarin. Nah, topiknya sendiri adalah Future Factory. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah pabrik atau industri masa depan. Nah, yang membawakannya sendiri adalah seorang praktisi. Namanya adalah Pak Andrew Naz. Nah, beliau ini memiliki CV bernama, CV itu perusahaan ya. CV bernama Anugrah Jaya Engineering yang bergerak di bidang otomatisasi sistem suatu industri. Jadi simpelnya, misalnya industri itu masih menggunakan metode-metode yang tradisional ya. Anugerah. Nah, setelah itu kalau CV-nya Pak Endronas ini Anugerah Jaya Engineering itu mengotomatisasi proses industri yang ada di pabrik tersebut. Atau dalam kata lain bisa juga menerapkan konsep future factory untuk industri-industri yang masih menggunakan metode-metode tradisional. Nah, dalam gambaran besar materi ini, saya tidak akan menjelaskan secara rinci future factory itu seperti apa, tapi saya akan menggunakan suatu contoh konkret agar mudah juga dipahami. Nah, jadi dalam penerapan dalam aplikasi future factory ini, pertama-tama kita harus menganalisis dulu problem yang ada di lapangan. Contohnya misalnya dalam industri rokok. Itu misalnya problemnya terkait human error, kesalahan manusia. Nah,
dalam proses melinting rokok. Melinting rokok itu pembuatan rokok ya. Jadi rokok seperti kita tahu itu kan ada bagian kertasnya ya. Terus isinya misalnya tembakau saja agar sederhana. Nah, jadi kertas kalau manual ya kita masukkan tembakau, habis itu digulung. Nah, itu namanya proses melinting. Proses melinting rokok. Nah, kalau proses tersebut dilakukan manual atau dengan tenaga manusia, itu dapat terjadi human error. Human error itu kesalahan manusia. Misalnya manusia yang melintingnya itu lagi ngantuk. Akhirnya tembakaunya cuma keisi setengah atau cuma seperempat, keburu digulung. Nah, itu kan kualitasnya akan berbeda dengan standar yang ditetapkan. Atau malah lagi nggak fokus ngelintingnya, jadi isi lintingannya itu kosong. Nah, itu kan seharusnya menjadi produk gagal, tapi bisa saja kalau dilakukannya oleh manusia, manusia tersebut tidak sadar akan hal itu. Nah, maka bagaimana nih cara kita mengaplikasikan future factory? Nah, kita gunakan salah satu konsep intinya yaitu robotik. Nah, jadi kita akan mengganti pekerjaan repetitif tersebut, yaitu melinting rokok, dengan tenaga robot. Jadi diganti tenaga manusia ini dengan tenaga robot. Kita analisis dulu masalahnya. Tadi sudah ya analisis problemnya, analisis masalahnya. Nah, setelah itu kita merancang solusi. Kita rancang nih gimana sih cara membuat mesin untuk melinting rokok. Mesin seperti apa yang kita butuhkan, bagaimana proses pembuatan mesinnya. Nah, itu termasuk merancang solusi. Nah, setelah jadi tuh blueprint dari mesinnya, kita udah tahu nanti konsep pemasangan mesinnya seperti apa dan bagaimana. Nah, kita aplikasikan solusinya. Aplikasi solusi. Nah, setelah itu selesailah problem yang ada. Yang awalnya dari industri yang tradisional menjadi industri yang lebih modern. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari future factory. Nah, lalu dalam bekerja sendiri, ini bekerja secara umum ya, bukan bekerja yang khusus atau bagaimana. Nah, beliau ini, Pak Andrew Naz ini, menerapkan konsep yang namanya giver's gain. Artinya adalah barang siapa yang memberi, maka dia akan mendapatkan, maka ia akan diberi. Nah, jadi dengan mempercayai konsep ini, beliau itu bekerja dengan sepenuh hati. Beliau bekerja melakukan yang terbaik untuk kliennya, karena percaya jika beliau melakukan sesuatu yang terbaik, maka dia juga akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Dia akan mendapatkan timbal balik yang baik juga dari kliennya. Entah klien itu langsung atau orang baik yang kelak akan membantunya di masa depan. Jadi dia bekerja dengan sepenuh hati, melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang beliau lakukan. Nah, ini konsep yang sangat bagus untuk kita tiru dan kita tanamkan pada diri kita. Nah, jadi itu inti pematerian pada Zoom meeting BBKA 15 Mei 2026. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian 3, bagian terakhir dari video ini, yaitu adalah poin-poin penting dari Q&A. Nah, poin-poin penting dari Q&A. Pertama yang saya dapati, beliau ini membagikan studi kasus nyata. Jadi awalnya beliau punya klien. Nah, ada problem nih. Nah, dari CV beliau ini, CV Anugerah Jaya Engineering, awalnya ngirim sales ke sana. Tapi setelah ngobrol-ngobrol segala macam salesnya ini, pas pulang ke CV-nya, salesnya ini nggak bawa apa-apa, zong. Nah, habis itu Pak Andrew ini coba, beliau datang langsung ke sana, ownernya, beliau sendiri Pak Andrew Naz, selaku owner dan juga sekaligus engineer juga beliau ini. Nah, saat beliau datang nih ke kliennya, nah ternyata
di sini itu menemukan banyak sekali problem dan pekerjaan yang perlu dilakukan. Nah, dari sini beliau itu memberitahu kepada peserta Zoom-nya, ternyata problemnya itu saat tadi sales datang ke kliennya, klien itu kurang percaya. Klien tuh merasa akan buang-buang waktu kalau menunjukkan masalahnya ke sales. Soalnya kan misalnya ini konteksnya dalam industri manufaktur ya khususnya. Sales datang ke klien, klien ngasih tahu masalah nih, masalahnya ada di sini di mesin ABC. Nah, kliennya juga bakal suruh nunggu dulu, oh, tunggu sebentar ya Pak, kami telepon dulu bos kami telepon dulu engineer kami. Nah, itu kan akan memakan waktu dan klien itu nggak mau hal yang seperti itu. Mereka ingin waktunya itu efektif, efisien, dan langsung dapat solusi instan. Nah, makanya ketika Pak Andrew Naz selaku owner sekaligus engineer itu datang ke kliennya, nah kliennya menerima dan langsung tuh ketemu masalahnya dan dapat solusinya juga karena beliau itu selaku engineer bisa menganalisis masalah dan langsung mendapatkan gambaran solusinya juga. Nah, jadi dalam industri manufaktur kita harus mengedepankan uh, kegiatan-kegiatan yang berorientasi atau gerakan-gerakan yang berorientasi pada hasil, pada output, dan tidak membuang-buang waktu klien. Karena klien ingin segalanya itu instan dan juga efektif dan efisien. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, saya bertanya kepada Pak Enru Naz juga. Saya kan selaku mahasiswa baru teknik industri, dan seperti kita tahu, teknik industri itu ilmu-ilmu yang dipelajarinya general atau umum. Jadi dari teknik-teknik yang lain nih, itu dipelajari juga oleh teknik industri, cuma basic-basicnya saja. Nah, maka teknik industri itu akan spesial atau akan bisa diaplikasikan jika memiliki suatu spesialisasi. Yang saya tanyakan kepada Pak Endrunan adalah, Pak, saya minta saran kira-kira spesialisasi apa sih yang akan tetap relevan di industri di masa depan nanti. Nah, lalu beliau memberikan saran yang pertama, anak teknik industri itu harus mempelajari betul proses sistem. Jadi bagaimana sih sistem itu bekerja, bagaimana kenyataannya di lapangan, lalu bagaimana caranya merancang sistem yang terintegrasi. Dan yang terakhir, beliau juga menyarankan untuk mempelajari dan memahami betul yang namanya K3. Nah, lalu beliau juga memberikan saran, misalnya ingin melamar kerja, terutama di industri-industri yang berstandar nasional maupun internasional, itu disarankan misalnya anak teknik industri mau apply ke pekerjaan yang seperti itu ambil sertifikasi K3. Sertifikasi K3 karena itu akan menjadi nilai plus yang sangat besar dibandingkan misalnya ada pelamar kerja lain tapi dia nggak punya sertifikat K3, maka kemungkinan akan lebih diminati yang mempunyai sertifikasi K3 tersebut. Nah, lalu yang terakhir yang saya dapatkan, tapi ini bukan untuk teknik industri saja, ini berlaku secara umum bagi pekerja maupun bagi orang yang ingin membangun bisnis dan sukses. Nah, itu adalah pertama itu mencari relasi. Nah, setelah dapat relasi, itu kita bangun kredibilitas dan juga akuntabilitas. Nah, sehingga dengan kredibilitas dan akuntabilitas yang kita bangun ini, kita akan mendapatkan trust atau kepercayaan dari partner maupun dari klien kita. Nah, dan dari trust ini terjalinlah hubungan yang berkelanjutan. Nah, hubungan yang berkelanjutan seperti ini tuh penting menurut Pak Endrunas karena seringkali jalan-jalan menuju kesuksesan dan juga misalnya
proyek-proyek yang akan mendorong kita menuju pribadi yang next level itu tuh muncul dari relasi-relasi yang berhubungan baik dengan kita, bukan dari hubungan yang sebatas transaksional saja. Nah, jadi mungkin itu ya semua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masih banyak kekurangan di video ini, saya juga menyadarinya. Mohon maaf atas semua itu, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.